Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman wa ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Fafahamna Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'alamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, Rabbi zidna iman, tambahkan iman kami ya Allah. Tambahlah keiman kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah iman kami ya Allah. Tambahkan ilmu kami dan pemahaman kami tentang agama kami ya Allah, dinul Islam. Ya Allah ya Rabbana, beri kami rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang banyak, yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, murahkan lisan kami ini ya Allah untuk senantiasa mengucapkan yang baik-baik yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hati kami ini untuk senantiasa mencari ridho-Mu ya Allah. Berniat hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Kuatkan hati ini untuk senantiasa ikhlas hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan panca indera kami ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim kalamullah, dan mudahkan untuk senantiasa mengikuti ittabi'illah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, beri kami kebahagiaan hidup selama di dunia ini ya Allah. Beri kami kenikmatan kelak di dalam kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami, keluarga kami, tetangga kami, orang-orang beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu ya Allah di dalam surga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jauhkan kami ya Allah ya Rabb dari susahnya hidup di dunia ini ya Allah, dari susahnya azab kubur ya Allah. Jauhkan kami sejauhnya dari kesusahan hidup di padang mahsyar kelak ya Allah, dan jauhkan kami sejauhnya dari azab api neraka-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, beri kami kenikmatan untuk senantiasa melakukan sesuatu yang Engkau ridhoi ya Allah. Sampaikan salam serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ashabihi wa zaujatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, kepada keluarganya, kepada istri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada orang tabi'in yang mengikuti beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada channel Khairul Terapi Syifa Al-Quran kita akan mengkaji lagi macam-macam jin. Jadi bangsa jin ini bermacam-macam pula bentuknya. Kita ambil di dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim dari Sa'labah Al-Hasyani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jinnu salasatu asnaf, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa aqarib, wa sinfun yahulluna
wa yad'anun. Sebagaimana artinya, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin yang berupa ular-ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Baik, kita akan mengulas satu persatu. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Nah, ini adalah yang kita lihat. Di antaranya adalah iblis laknatullah alaih. Dia mempunyai sayap. Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, nah, dia mengejar. Nah, berarti dengan kekuatan sayapnya dia mengejar Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW dan malaikat Jibril memakai kendaraan. Ya, ini kendaraannya adalah buruk. Nah, ini kendaraan khusus yang lebih hebat daripada satelit, yang lebih hebat daripada jet colet tercepat pada zaman ini, bahkan pada zaman modern. Bayangin saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha hanya butuh waktu 1 malam. Tidak ada kekuatan secanggih apapun teknologi di atas dunia ini hingga hari kiamat, tidak akan ada yang mampu menandinginya. Begitulah kehebatan Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah jin yang mempunyai sayap. Ya. Jadi jin yang mempunyai sayap, ini biasanya juga jin suka mencuri-curi informasi. Nah, ini dia. Jadi di kalangan jin pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dia suka mencari-cari informasi, yaitu informasi langit. Makanya kalau kita bahas tentang para perdukunan, kenapa para dukun itu dia tahu masa yang akan datang, itu adalah bisikan-bisikan dari jin. Nah, oleh karena itu, dan pengetahuannya itu, emang setan jin itu curi-curi pendengaran dari ke langit. Nah, itu kerjanya. Makanya sebagian ada yang benar. Tetapi kebanyakan mereka satu kebenaran dibumbui dengan berpuluh, mungkin beratus-ratus kebohongan. Nah, inilah setan jin. Makanya Bapak Ibu kalau bercerita, nah ini melihat seorang yang mungkin ada berkabulasi dengan jin, kerjasama dengan jin, tengoklah kata-katanya. Mungkin 1-2 ada yang benar, tetapi kebanyakan adalah bual, bohong, menipu. Nah, itulah kerja jin, setan, laknatullah. Jadi kata-kata jin ini 100 yang dia katakan, 1-2 bolehlah kita menjadikan ini sebuah pelajaran. Nah, tetapi selebihnya tanda tanya. Nah, begitu. Itulah kerja jin, setan, laknatullah. Berikutnya adalah mereka yang biasa terbang di udara. Nah, nih, yang punya sayap tentu guna sayap untuk terbang di udara. Nah, kedua jin yang kedua adalah jin yang berupa ular-ular dan kalajengking. Nah, ini dia. Jadi di antara penyerupaan jin adalah di antaranya dia berbentuk ular. Nah, ular dan kalajengking. Nah, dia dikisahkan pada suatu riwayat bahwasanya ketika itu para sahabat di zaman Rasulullah SAW, nah, ini terjadinya perperangan. Jadi ketika terjadinya perperangan, maka ada salah satu sahabat pulang minta uzur. Akhirnya dia pulang. Ketika dia pulang, dia lihat kondisinya ada ular di kamarnya, di biliknya. Nah, pada waktu itu akhirnya tanpa basa-basi dia langsung ambil ombak, dihundusnya ular hingga berdarah-darah. Ularnya mati dan tidak lama kemudian orangnya juga mati. Nah, akhirnya pada waktu itu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya di lembah di Mekah ini atau di lembah Madinah itu ada ular khusus. Nah, ular bangsa jin yang berbentuk ular. Nah, begitu juga kalajengking. Makanya di dalam ketika mimpi-mimpi jelek, mimpi-mimpi buruk, maka identik dengan kondisi ini. Makanya ketemu dengan ular, ada yang kecil, menengah, ada yang besar, ada yang ingin menerkam, membilit-bilit, atau menelan. Nah, ini adalah penserupamaan, atau ini adalah bentuk lain dari jin, atau jin yang berbentuk ular, berbentuk binatang, atau berbentuk kalajengking, dia menggigit banyak kalajengking, ini semuanya. Nah, ini berbentuk syaitan jin. Nah, ini dia yang kerjanya biasanya tukang-tukang sihir, atau karena kemampuan mereka sendiri. Jadi tukang sihir ini ada 2.
Ada tukang sihir dari jenis jin dan atau tukang sihir dari jenis manusia. Nah, biasanya ini kerjasama. Tukang sihir dari jin dan tukang sihir dari manusia. Nah, gitu. Nah, dan yang ketiga adalah ada jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah. Nah, ini dia. Jadi ada satu jin, makanya terjadinya persekutuan atau terjadinya kenapa syaitan jin laknatullah itu berani kepada manusia, dikisahkan pada suatu saat pada zaman sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi kebiasaan kaum Quraisy ini adalah berdagang. Nah, berdagang pada musim dingin dan musim panas. Nah, ketika di dalam perjalanan perdagangan ini, ketika beliau tengah malam sampai di suatu lembah, nah, agar mereka aman, nyaman, akhirnya sebagian bangsa Quraisy ini mereka menjamu atau mereka minta izin kepada syaitan-syaitan jin di lembah tersebut. Contohnya dia berkata, wahai bangsa jin, ini sebagian bekal kami, silahkan kalian makan, nikmati, tapi jangan ganggu kami ya. Nah, itu. Kalau itulah kondisinya. Nah, semenjak itulah syaitan jin mulai lantai angan. Kalau bahasa kita, atau bahasanya dia, loh, kok ada manusia takut sama kita ya? Ya udahlah, kalau gitu kita kerjain sekalian. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya disinilah syaitan jin laknatullah dan tentaranya itu mulai berani untuk mengerjain manusia, mulai berani untuk mengganggu manusia. Tapi pada dasarnya sebenarnya mereka tidak berani, takut. Dikarenakan manusia ini ketakutan sama syaitan jin, maka akhirnya dia ingin menggoda kita. Makanya ketika seseorang ada syaitan jin ingin menguasai dirinya, di antara tanda-tandanya adalah ketakutan. Dia takut bersosialisasi. Nah, ini diantaranya. Berikutnya adalah serta yang berpetualangan. Nah, ini syaitan jin yang berpetualangan. Jadi beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain, sukanya berpetualang. Nah, ini syaitan jin laknatullah alaih. Nah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, Allah jauhkan dari karakter syaitan jin laknatullah, dari gangguan-gangguan syaitan jin laknatullah, sehingga kita mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, kita dimudahkan rencana dan cita-cita kita, sehingga kita benar-benar hidup bahagia di atas dunia ini. Allah beri kita nikmat kebahagiaan di dunia ini, Allah beri kita nikmat di kubur kelak insyaallah, dan Allah masukkan kita, keluarga kita, masyarakat, tetangga, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, khatamul anbiya wal mursalin, ke dalam surganya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan Allah jauhkan hendaknya kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, dan kepada Rasul Khatam Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, dari kesusahan hidup di dunia ini. Allah lindungi, Allah jauhkan kita dari azab kubur, dan Allah jauhkan kita dari kesusahan pada mahsyar, dan Allah hindarkan kita, jauhkan kita sejauhnya dari azab api neraka hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.